Jemaat sekalian, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Kristus Yesus, kami bersyukur karena pada hari ini kami diizinkan Tuhan untuk berbakti kepada Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, dan sekarang tiba saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya firman-Mu dinyatakan dengan jelas kepada kami, berikanlah akal budi pikiran yang baik untuk bisa mengerti firman Tuhan, hati yang baik untuk menyambut firman-Mu, dan kehendak yang baik untuk melakukan firman ini dalam hidup keseharian kami. Kami mau berdoa Tuhan supaya kiranya Tuhan menolong semua peralatan yang kami pakai, kiranya boleh berfungsi dengan baik sehingga firman Tuhan ini dapat diterima oleh semua kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Terima kasih Tuhan, kami sadar bahwa waktu kami mendengar firman, iblis juga bekerja mencoba mengalihkan hati, pikiran, fokus kami kepada hal yang lain. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami sekalian supaya seluruh fokus kami hanya terarah kepada firman-Mu. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang dinyatakan kepada kami sekalian dan bukan hanya olah pikiran manusia belaka. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman. Mari Tuhan memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema membangun kehidupan yang rukun. Kitab suci berkata bahwa orang percaya itu harus hidup di dalam kesatuan. Mengapa? Karena memang kita semua ini adalah satu. Sejak kita percaya kepada Yesus, kita semua telah menjadi satu. Menjadi satu dalam hal apa saja? Kalau kita perhatikan dalam Efesus 4 ayat 4-6 dikatakan satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua, di dalam semua. Kalau saudara perhatikan ayat ini, maka kata satu itu muncul berkali-kali, dan itu menunjukkan tentang kesatuan Kristiani. Pada saat saya percaya kepada Kristus, pada saat saudara percaya kepada Kristus, maka kita menjadi satu. Tidak peduli kita gereja beraliran apa, tidak peduli denominasinya itu apa, tidak peduli cara beribadahnya itu bagaimana, tapi kalau kita betul-betul percaya kepada Kristus, maka kita sudah satu di dalam Kristus. Dikatakan satu tubuh karena gereja itu adalah tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepalanya. Dikatakan kita satu roh karena yang mendiami kita adalah roh yang sama, yakni Roh Kudus. Lalu dikatakan satu pengharapan karena kita mempunyai pengharapan dalam kekekalan, pengharapan yang sama yang diberikan kepada setiap orang percaya. Lalu juga dikatakan satu Tuhan karena Tuhan kita memang satu, yaitu Yesus Kristus. Satu iman karena kita beriman kepada Kristus Yesus. Satu baptisan. Ini bukan cara baptisan air, karena cara baptisan air bisa beda-beda. Ada orang baptis percik, ada orang baptis selam, atau ada orang baptis tuang dan sebagainya. Tapi bukan baptisan cara baptisan air, tapi baptisan di dalam Roh Kudus atau baptisan roh yang dimaksudkan di sini. Lalu ayat 6, satu Allah, satu Bapa, karena kita punya Allah, Bapa yang satu. Dan karenanya semua orang yang percaya kepada Kristus, kita semua ada dalam kesatuan. Begitu banyak kesatuan. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Bapa. Kita semua itu adalah satu. Nah, kalau begitu saudara-saudara, itu berarti bahwa gereja Kristen kita semua satu. Kita sebenarnya mempunyai tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita itu adalah menjaga kesatuan ini. Mengapa kita perlu menjaga kesatuan ini? Karena sekalipun kita satu, tetapi iblis selalu berusaha menghancurkan kesatuan ini. Iblis tidak senang melihat anak-anak Tuhan itu bersatu. Iblis tidak senang melihat kita dalam kesatuan. Karena itu iblis berusaha menghancurkan kesatuan ini. Dia memakai berbagai macam cara, berbagai macam taktik, berbagai macam siasat. Karena memang dia licik. Sehingga kalau sedapat mungkin orang-orang Kristen hidup di dalam perpecahan. Dan itulah sebabnya banyak gereja terpecah-pecah. Atau bahkan
orang Kristen di dalam satu komunitas gereja pun itu bisa saling bermusuhan, saling membenci, saling menghancurkan, saling memusuhi satu sama lain. Semua itu jelas adalah pekerjaan iblis. Dan kalau saudara tidak hidup dalam kesatuan dengan sesama orang percaya, maka sesungguhnya iblis telah memenangkan peperangan di dalam kita. Karena itu saudara-saudara, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu berjuang demi kesatuan, menjaga kesatuan kita. Atau seperti tema saya adalah membangun hidup yang rukun dan bersatu. Itu harus menjadi sesuatu yang kita perjuangkan. Ingat, untuk bisa menjaga kesatuan ini, kita waktu percaya sudah satu. Tapi untuk menjaga kesatuan tidak bisa pasif. Kita tidak bisa lipat tangan lalu diam-diam saja dan mengharapkan kesatuan itu pasti terjadi. Tidak. Saya bilang tadi bahwa iblis itu berusaha sedemikian rupa menghancurkan kesatuan ini. Maka kalau setiap kita itu harus memperjuangkan kehidupan yang rukun, yang bersatu, maka itu butuh tindakan aktif. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan dan ada hal-hal yang perlu kita hindari. Ada hal yang perlu kita lakukan, ada hal yang tidak boleh kita lakukan supaya kesatuan Kristiani atau antar jemaat itu bisa tetap hidup di dalam kesatuan. Alkitab berkata dalam Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah. Efesus 4 ayat 3 berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Berusahalah. Ini berarti sesuatu yang aktif. Kesatuan itu harus diusahakan, harus dipelihara. Dan karena itulah maka semua kita, semua hamba Tuhan, semua jemaat harus berusaha memelihara kesatuan. Kalau begitu pertanyaan kita, bagaimana caranya sementara iblis berusaha menghancurkan kita, sementara iblis berusaha untuk membuat kita saling memusuhi, saling menendam, saling membenci? Bagaimana atau apa yang harus kita lakukan supaya kesatuan itu bisa terjaga atau terpelihara? Saya mencatat beberapa hal yang perlu kita lakukan dan perlu kita tidak melakukannya supaya kesatuan bisa terjaga. Pertama adalah selalulah mengingat bahwa kita adalah saudara satu Bapa. Selalulah mengingat bahwa kita adalah saudara satu Bapa. Ingat bahwa sebelum kita percaya kepada Kristus, kita bukan anak Allah, kita anak iblis. Dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu. Tetapi sejak kita percaya kepada Kristus, kita berubah dari anak iblis menjadi anak Allah. Saya waktu percaya Yesus, saya adalah anak Allah. Kalau saya anak Allah, berarti Allah itu adalah Bapa saya. Kalau saudara juga percaya Yesus, saudara adalah anak Allah, maka Allah juga adalah Bapamu. Kalau dia yang di sana percaya Yesus, dia menjadi anak Allah, maka Allah juga menjadi Bapa bagi dia. Maka di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya sejak kita percaya kepada Kristus, kita mempunyai Bapa yang satu. Kalau kita punya Bapa yang satu, berarti kita bersaudara, bukan? Tadi dalam ayat yang sudah dibacakan di Efesus pasal 4 itu dikatakan kita punya satu Allah dan Bapa dari semua. Berarti memang Allah adalah Bapa bagi semua orang percaya, maka semua orang percaya itu adalah saudara kita. Nah, maka ini harus penting, harus selalu ingat. Setiap kali kita bertikai dengan orang, setiap kali kita bentrok dengan orang, setiap kali kita mau bermusuhan dengan seseorang yang adalah orang percaya, kamu harus selalu ingat bahwa yang mau kamu musuhi itu adalah saudaramu yang bapaknya sama dengan bapamu. Yang mau saudara hancurkan itu kalau dia orang percaya, maka itu adalah saudaramu. Yang mau kamu hancurkan, yang mau kamu binasakan, yang mau kamu lumpuhkan, atau segala hal negatif yang mau kamu buat kepada dia, sadarlah bahwa dia juga adalah anak dari Bapa yang sama dengan kamu, dan karenanya itu adalah saudara. Di dalam Efesus 4 ayat 3 dan 6 dikatakan, dan haruslah memelihara kesatuan roh. Harus memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan ayat 6-nya berkata, satu Allah dan satu Bapa. Nah, sekarang berpikirlah bahwa kalau dia adalah saudaraku,
Dia mungkin menjengkelkan bagi saya. Dia mungkin telah berbuat salah terhadap saya. Dia mungkin telah merugikan saya. Dia mungkin telah menipu saya. Dan ketika saya hendak membalas dengan segala macam kejahatan, saya harus ingat bahwa dia adalah saudara saya. Dia juga harus ingat bahwa saya adalah saudaranya. Maka memikirkan bahwa dia adalah saudara saya harusnya mencegah saya dari tindakan-tindakan negatif yang menghancurkan, yang merusak, yang membenci, yang memusuhi, yang memusnahkan. Selalulah ingat bahwa kita adalah saudara. Itu menolong kita di dalam menjaga kesatuan Kristiani. Kita perlu memikirkan atau mempunyai pikiran yang sama dengan Abraham. Setiap kali kita bentrok dengan sesama orang Kristen, maksud saya adalah bahwa di dalam kisah Abraham, kita bisa lihat bahwa Abraham pernah bentrok dengan saudaranya, yaitu Lot. Sekalipun mereka memang mempunyai hubungan darah, hubungan persaudaraan secara jasmani, tapi tekanan saya adalah begitu terjadi bentrokan antara Abraham dan Lot, antara gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot, maka Abraham memanggil Lot dan berkata kepadanya dalam Kejadian 13 ayat 8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Saudara, Abraham berkata, jangan ada perkelahian antara aku dan engkau, gembalaku dan gembalamu, jangan. Kenapa? Karena kita ini kerabat. Sekalipun Abraham dan Lot itu memang kekerabatannya secara jasmani, tapi prinsipnya penting. Karena kita kerabat, jangan sampai terjadi perkelahian antara aku dan engkau, gembalaku dan gembalamu. Pikiran ini harus ada di dalam pikiran dan hati semua kita, semua hamba Tuhan, semua jemaat. Setiap kali kita mau bertikai dengan orang lain, pikirkan, kita ini kerabat. Kita mempunyai satu Bapa, yaitu Allah yang di surga. Dan ini juga harus kita pikirkan. Setiap kali saudara melihat ada dua orang Kristen yang bertikai, maka katakanlah kepada mereka kata-kata Musa. Kata-kata Musa yang mana? Dalam Kisah pasal 7 ayat 26 dikatakan begini, pada keesokan harinya dia muncul pula, Musa muncul, dan ketika itu dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu dia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Bukankah kamu ini saudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Di sini kita bisa lihat bahwa Musa maupun Abraham berbicara soal persaudaraan secara darah dan daging, secara jasmani. Kita orang Kristen mempunyai persaudaraan yang lebih tinggi daripada persaudaraan jasmani, yaitu persaudaraan rohani. Iman kepada Kristus membuat saya dan saudara itu bersaudara satu Bapa. Karena itulah, maka setiap kali mau bertikai, ingatlah kita ini saudara. Setiap kali saudara mau memaki orang, ingatlah yang mau kau maki itu adalah saudaramu di dalam Tuhan. Setiap kali kamu mau merusak nama seseorang, pikirlah yang mau kamu rusak itu adalah saudaramu, anak bapakmu juga. Setiap kali kamu mau berbuat jahat kepada seorang Kristen, pikirkanlah bahwa dia adalah anak bapakmu juga. Kira-kira bagaimana hati bapakmu ketika melihat anak-anaknya bertikai. Karena itu saudara-saudara, kesatuan Kristiani itu dapat dipelihara. Perpecahan dapat dicegah kalau kita selalu mengingat bahwa kita ini adalah saudara, anak dari satu Bapa kita yang di surga. Dia bukan anak iblis. Dia bukan anak setan musuh kita. Bukan. Anak dari Bapa yang sama. Saudara-saudara di dalam iman. Selalu ingat itu. Setiap kali kamu mau bertikai dengan sesama orang Kristen. Itu hal pertama. Untuk menjaga kesatuan. Yaitu selalu ingat bahwa kita ini saudara. Yang kedua adalah jangan pernah membeda-bedakan orang berdasarkan hal-hal yang duniawi. Jangan pernah membeda-bedakan orang asal dia sudah percaya pada Kristus. Kita tidak boleh membuat pembedaan-pembedaan secara duniawi. Jangankan orang yang
tidak atau belum percaya pada Yesus. Yang sudah percaya pada Yesus, bahkan sebenarnya terhadap sesama manusia pun kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita memang diciptakan berbeda, tapi kita tidak boleh membeda-bedakan. Apalagi kalau kita sudah sama-sama percaya kepada Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus bisa datang dari berbagai macam latar belakang. Latar belakang bangsa, latar belakang suku, latar belakang budaya, latar belakang bahasa, dan macam-macam hal yang lain. Semua orang Kristen dari berbagai pelosok dunia, warna apa saja, jenis kelamin apa saja, suku bangsa apa saja, saat percaya kepada Kristus, maka kita semua satu. Seluruh perbedaan itu menjadi tidak berarti lagi. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 28, Paulus berkata begini, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Dunia pada masa itu hanya mengenal dua kelompok orang. Pertama Yahudi dan kedua Yunani. Mengapa? Yunani itu dianggap sebagai wakil dari bangsa-bangsa. Jadi seluruh bangsa non-Yahudi itu diwakili oleh Yunani. Maka dibilang tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang fanatik, sukar sekali menerima orang di luar Yahudi. Makan bersama di rumah orang non-Yahudi itu haram. Saudara ingat waktu Cornelius mau di dalam Kisah pasal 10, Petrus mau pergi ke rumah Cornelius dan makan di sana. Sukar bagi dia. Dan dia bilang pada Cornelius, kamu tahu sendiri bagaimana aturan Yahudi, bahwa dilarang keras makan bersama di rumah orang non-Yahudi. Kalau sampai ada orang Yahudi itu sampai kawin dengan orang non-Yahudi, maka orang membuat acara pemakaman bagi si Yahudi. Kenapa? Dianggap sudah mati. Maka Yahudi itu begitu anti, begitu jijik bagi orang Yahudi. Mengapa sampai Tuhan menciptakan orang non-Yahudi? Karena di neraka itu ada api. Untuk nyala api dibutuhkan kayu api. Lalu kayu apinya mana? Non-Yahudi itu. Maka orang Yahudi merasa begitu eksklusif, dan dengan cara yang begitu ekstrim menolak bangsa-bangsa non-Yahudi. Juga ada hamba atau orang merdeka. Orang merdeka ini adalah tuan-tuan yang tidak dikuasai oleh siapapun. Sedangkan hamba ini terjemahan harfiahnya adalah budak. Itu adalah orang yang dikuasai oleh tuan-tuan. Tuan-tuan mau buat apa saja, terserah. Bahkan jikalau tuannya mau menyalibkan seorang budak, itu tidak ada hukum yang melarang. Apabila seorang budak kedapatan mencuri, maka si tuan itu bisa membuat cap dalam huruf V, yang artinya fugitivus dalam bahasa Latin. Dan itu dibuat semacam dari besi, lalu dipanaskan, lalu ditempelkan di jidatnya. Di mana-mana dia pergi, huruf V. Itu tanda bahwa dia pencuri. Bahkan dalam kasus yang lebih ekstrim, si budak itu bisa dikebiri oleh tuannya. Tuan biasa punya istri banyak, punya selir-selir, ditampung di asrama khusus putri namanya harem. Lalu dikasihlah budak-budak untuk menjaga. Tapi si tuan khawatir, kalau dia bepergian lalu si budak laki-laki disuruh jaga ini perempuan-perempuan gundik, jangan-jangan pagar makan tanaman. Maka untuk amannya, budak yang menjaga harem itu dikebiri dulu. Nah, budak yang dikebiri itulah yang namanya sida-sida. Jadi kalau saudara baca di Alkitab ada sida-sida dari Ethiopia, itu pasti sudah dikebiri. Makanya Tuhan Yesus di Matius pasal 19 bilang, ada orang yang tidak dapat kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Itu kenapa? Itu karena tuannya telah mengebiri dia, sehingga dia tidak bisa kawin. Ada juga dikatakan tidak ada laki-laki perempuan. Laki perempuan ini di dalam budaya paternalistik atau patrilineal Yahudi, itu laki-laki begitu ditekankan, perempuan diabaikan. Makanya laki-laki Yahudi oleh William Barclay dikatakan bahwa selalu setiap pagi berdoa, Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena pertama, Engkau menciptakan aku. Kedua, Engkau menciptakan aku sebagai Yahudi dan bukan non-Yahudi. Yang ketiga, Engkau menciptakan aku laki-laki dan bukan perempuan. Laki-laki begitu ditinggikan, perempuan itu dianggap sebagai warga kelas 2. Makanya dalam silsilah resmi, nama perempuan tidak masuk. Coba saudara lihat kalau ada silsilah, lalu Abraham memperanakan Ishak, yang hamil siapa? Bukan Abraham kan? Istrinya Abraham. Tapi tidak bilang lalu Sarah memperanakan Ishak. Tidak, Abraham memperanakan Ishak.
Ishak memperanakan Yakub. Yang hamil 9 bulan itu bukan Ishak, istrinya, tapi tidak disebutkan istrinya. Karena laki-laki ditekankan. Dan begitu banyak perbedaan yang ada. Tetapi Paulus berkata, dalam hal ini, tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Kamu semua satu dalam Kristus. Maka di sini kita bisa melihat bahwa kesatuan Kristiani atau hidup dengan rukun itu bisa tercipta kalau kita tidak membeda-bedakan orang berdasarkan hal-hal duniawi. Sebaliknya, kesatuan itu tercipta kalau kita rela menerima setiap saudara sebagaimana Tuhan menerima mereka. Tidak peduli seperti apapun orangnya, dari latar belakang seperti apapun, Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepada dia, bukan? Karena itulah kesatuan bisa tercipta kalau kita mau menerima orang lain, sesama orang yang percaya pada Kristus, tanpa membeda-bedakan mereka dari hal-hal duniawi. Dalam Roma 15 ayat 5-7, semoga Allah mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Perhatikan, ada kerukunan sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Terimalah satu akan yang lain seperti Kristus telah menerima kita. Kalau itu dilakukan, maka Allah akan mengaruniakan kerukunan seperti yang dibicarakan dalam ayat yang kelima. Terimalah dan hargailah saudaramu yang berasal dari suku berbeda. Terimalah dan hargailah saudaramu yang lemah dan kuat. Terimalah saudaramu yang bodoh atau pintar. Terimalah saudaramu yang miskin atau kaya. Terimalah saudaramu yang hina atau terhormat. Terimalah saudaramu yang sakit atau sehat. Terimalah saudaramu yang kecil atau besar. Dan pandanglah mereka seperti Kristus memandang mereka, tanpa perbedaan-perbedaan duniawi ini. Kalau kita bisa menerima setiap orang tanpa membeda-bedakan semacam itu, kesatuan Kristiani, kerukunan hidup itu pasti tercipta. Ini cara yang kedua. Yang pertama tadi adalah selalu ingat kita ini saudara satu Bapa. Kedua, jangan pernah beda-bedakan orang berdasarkan hal duniawi. Yang ketiga adalah harus mau memaafkan atau mengampuni yang bersalah. Saudara seiman bisa bentrok. Saudara seiman bisa berselisih. Saudara seiman bisa bertikai. Saudara seiman bisa tidak sepaham. Walaupun sama-sama percaya Yesus, walaupun sama-sama giat dalam pelayanan, itu bukan jaminan bahwa kita tidak bisa bertikai. Di dalam kitab suci kita bisa lihat bahwa Paulus dan Barnabas pun itu sempat bertikai gara-gara Markus. Tentu ada latar belakang di balik semua itu, tapi faktanya bahwa memang Paulus dan Barnabas itu bertikai sampai mereka pisah. Sebelumnya mereka dua satu dalam pelayanan, tapi mereka berpisah gara-gara pertikaian itu. Di dalam surat Filipi kita juga melihat Paulus memberikan nasihat. Eudia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir. Bahkan Paulus minta saudaranya Sunsugos, tolonglah mereka. Eudia dan Sintike ini adalah dua orang yang aktif dalam pelayanan di jemaat Filipi, tapi ternyata mereka berdua bertikai, tidak bersatu. Jadi itu berarti bahwa dalam semangat pengiringan kepada Kristus, dalam semangat pelayanan kepada Kristus, itu bisa memungkinkan terjadinya pertikaian, bisa memungkinkan terjadinya keretakan hubungan. Nah, ini jelas mengancam. Bagaimanapun juga, itu bisa mengancam kesatuan. Bagaimana mengatasi ini? Maka disinilah dibutuhkan sifat kerelaan, memaafkan atau mengampuni. Harus ada dalam hati setiap orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Baru kesatuan itu bisa tercipta. Dalam Kolose 3 ayat 13-14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain.
apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di ayat-ayat ini ada kalimat-kalimat terakhir, kasih, mempersatukan, menyempurnakan. Dan semua itu hanya dimungkinkan kalau ada sikap ampunilah seorang akan yang lain. Saudara-saudara, jangan pernah menyimpan amarah, jangan pernah menyimpan kebencian terhadap saudaramu. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Apa artinya ayat ini? Ayat ini bukan berarti dengan berbuat kasih lalu dosa kita diampuni. Saya orang yang berdosa banyak sekali, tapi saya berbuat kasih bantu panti asuhan, saya berbuat kasih bantu panti jompo, saya berbuat kasih sumbang orang yang kecelakaan atau biayai orang pengobatan di rumah sakit, maka saya berbuat kasih, maka kasih menutupi banyak sekali dosa. Tidak, bukan itu. Kalau itu artinya, itu menjadi ajaran sesat, selamat karena perbuatan baik. Kalau begitu, apa artinya kasih menutupi banyak sekali dosa? Artinya adalah bahwa pada waktu saudara kita berbuat dosa atau berbuat salah, maka kasih saya membuat saya mengampuni dia. Misalkan ya, ada siapa di sini? Misalnya ada seorang rekan hamba Tuhan, misalnya pendeta Sonya. Kalau dia berbuat salah pada saya. Nah, setelah dia berbuat salah pada saya, ini masalah pribadi dia dengan saya. Lalu saya mengampuni dia, tapi setelah itu saya pergi cerita, berkunjung ke jemaat A, cerita bahwa pendeta Sonya seperti ini, berkunjung ke jemaat B, cerita pendeta Sonya begini. Saya keliling seluruh jemaat sambil menceritakan kejelekannya atau kesalahannya. Itu berarti bahwa saya telah membuka dosanya kepada banyak orang. Nah, tidak. Ayat ini berkata, kasih menutup banyak sekali dosa. Maksudnya adalah ketika kita sudah mengampuni dan mengasihi orang, kita tidak perlu membeberkan atau menyebarkan kesalahan orang itu untuk mempermalukan dia. Banyak kasus terjadi, kesatuan hilang dari gereja. Karena apa? Karena ada orang yang suka terus membuka kejelekan orang, menceritakan kejahatan orang, membeberkan kesalahan orang kepada seluruh orang untuk mempermalukan dia. Nah, ayat ini berkata, jikalau kamu betul-betul punya kasih, kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Kita bisa banding dengan 1 Korintus pasal 13 ayat 7. Ia di sini adalah kasih, menutupi segala sesuatu. Amsal pasal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Atau Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, saudara, di dalam melayani bersama, kita bisa salah. Di dalam kekristenan kita, di dalam pengiringan kita pada Tuhan, kita bisa salah seorang terhadap yang lain. Kita bisa menyakiti seorang terhadap yang lain. Kita bisa tanpa kita sengaja menyakiti atau melukai orang lain. Ini mengancam kesatuan. Nah, supaya kesatuan tetap terjaga, maka kerelaan untuk mengampuni itu penting. Jangan omong kosong menyanyi bahwa kamu mengasihi orang, kalau kasihmu tidak bisa menutupi kesalahan orang lain. Jangan bicara omong kosong tentang kasih kalau kamu tetap menyimpan api kebencian di dalam dirimu terhadap sesamamu, apalagi itu adalah saudara seiman, saudara satu Bapa. Di dalam Mazmur 133, ketika ada mazmur yang bicara soal kesatuan, bahwa apabila orang percaya hidup dengan rukun, maka seperti embun dari gunung Hermon, ya, turun ke bukit Sion. Nah, embun dari Hermon turun ke bukit Sion, itu kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Kalau ada kesatuan. Nah, tentang embun dari Hermon ini, John Gill mengatakan kata-kata begini. Orang-orang kudus diajarkan oleh Allah untuk saling mengasihi. Pertengkaran dan perselisihan datangnya dari nafsu di dalam diri.
Tapi hal itu datangnya dari atas, dari Bapa, dan karena sifatnya yang lembut. Hal ini membuat manusia menjadi murni, suka kedamaian, lemah lembut, suka membantu. Karena embun itu turun dengan lembut dari udara yang sejuk, bukan dari badai yang mengamuk. Dan karena sifatnya yang menyegarkan, embun itu menenangkan hati yang panas dan kebencian dalam pikiran manusia. Dan karena embun itu membuat para orang kudus berbuah dan bertumbuh serta bertambah-tambah dalam pekerjaan mereka. Biarlah kalau ada kebencian, ada kedongkolan, ada kejengkelan di dalam hati terhadap sesama kita satu sama lain, biarlah embun dari Hermon itu memberikan kesejukan dan damai sejahtera, sehingga kita rela mengampuni, memaafkan orang lain, sambil kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Banyak pertikaian terjadi karena kita tidak cukup mampu untuk, kasih kita tidak cukup mampu untuk menutupi banyak dosa. Sebaliknya membeberkan banyak dosa. Itulah yang menyebabkan kekacauan dan kehancuran kesatuan kita. Kesatuan bisa dijaga kalau ada roh yang rela mengampuni dan memaafkan. Yang keempat yang penting di dalam menjaga kesatuan adalah tidak boleh ada iri hati atau cemburu terhadap yang lain. Ingat, salah satu hal yang iblis pakai untuk menghancurkan kesatuan orang percaya itu adalah perasaan iri hati dan cemburu kepada orang lain. Pengalaman membuktikan bahwa di mana ada iri hati, maka kehancuran pasti terjadi. Kalau kita melihat di dalam Kisah pasal 7 ayat 9, dikatakan di sana, karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Yusuf dijual ke Mesir itu karena iri hati saudara-saudaranya. Kita juga bisa lihat ketika Kain, persembahannya ditolak oleh Allah. Dia bukannya mengoreksi diri mengapa persembahannya ditolak, dia malah menjadi iri hati dan berujung dengan pembunuhan Habel. Saul yang begitu membenci Daud. Kenapa? Karena iri hati. Ketika pujian datang kepada Daud bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Juga demikian Esau yang mau membunuh Yakub karena iri hati, dan banyak kasus lainnya. Ingatlah bahwa pertama-tama iri hati, kecemburuan itu akan merugikan dirimu sendiri. Kalau kamu iri hati kepada orang, kamu cemburu kepada orang, yang pertama-tama rugi itu dirimu sendiri, bukan orang. Dalam Ayub 5 ayat 2 dikatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, orang bebal dimatikan oleh iri hati. Atau Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Dua ayat ini, orang bebal dimatikan oleh iri hati membusukkan tulang. Itu artinya kalau iri hati terhadap orang lain, yang pertama-tama dirugikan itu adalah diri sendiri, bukan orang yang menjadi sasaran iri hatimu. Kalau kita belajar ilmu psikologi, konseling, atau antropologi, maka kita akan melihat ada hubungan antara apa yang terjadi pada jiwa dengan apa yang terjadi pada tubuh. Hubungan ini begitu misterius dan tidak bisa dimengerti seluruhnya. Tapi apa yang terjadi dalam jiwa kita itu mempengaruhi tubuh kita. Kebanyakan gerakan tubuh itu tergantung pada jiwa. Seperti berjalan, berolahraga. Seolah-olah ya itu terpisah. Tapi kita juga lihat bahwa ada gerakan-gerakan di dalam tubuh kita memang tidak tergantung kepada jiwa. Misalnya denyut jantung kita, pencernaan yang dilakukan dalam usus kita, keluarnya keringat, dan lain sebagainya. Tapi mayoritas gerakan atau yang terjadi pada tubuh itu pengaruh jiwa. Coba saudara lihat, kalau orang jiwanya kacau, pikirannya stres, tubuhnya bisa sakit. Makanya Amsal 17 ayat 22 bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah itu di jiwa, tapi berefek kepada tubuh, yaitu mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira itu di jiwa, tapi dia menjadi obat yang manjur, itu mempengaruhi fisik.
Orang kalau malu, coba lihat, mukanya tiba-tiba jadi merah. Rasa malu itu di jiwa, tapi mempengaruhi tubuhnya, mukanya jadi merah. Orang yang bersukacita, mukanya berbinar-binar, matanya berbinar-binar. Sukacita terjadi pada jiwa, tapi berbinar-binar itu pada fisik. Makanya Amsal 15:13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Yang terjadi pada jiwa itu bisa mempengaruhi tubuh. Juga kadang-kadang sebaliknya, ada yang terjadi pada tubuh itu mempengaruhi jiwa. Orang yang otaknya rusak misalnya, pikirannya atau jiwanya menjadi terganggu. Orang yang sudah tua, otaknya juga tua, maka dia menjadi pikun. Saya, waktu oma saya masih hidup, saya berkunjung ke oma saya, lalu begitu saya datang, dia mulai cerita, kita dua cerita panjang lebar sampai kira-kira 1 jam. Setelah 1 jam, dia lalu tanya, omong-omong, lu ini siapa? Lalu dia bercerita dengan saya tadi, tapi dia tidak tahu saya siapa. Ini karena pikun, karena otak yang sudah tua membuat fisiknya itu berpengaruh. Jadi ada hubungan sebab akibat. Nah, orang kalau iri hati, itu sesuatu pengaruh dalam jiwanya, tapi itu bisa membawa akibat fisik. Seperti pernah saya jelaskan dalam tulisannya Liani Hendranata, bahwa pada waktu orang memelihara ingatan-ingatan yang menyakiti dia, ya, menyakitkan dia, maka nanti kita bisa melihat bahwa itu bisa memicu segala macam penyakit, mulai dari flu ringan sampai flu berat, mulai dari mah ringan sampai mah berat. Itu tidak berarti bahwa kalau saudara kena mah, berarti saudara lagi iri hati pada orang. Tidak. Tapi itu bisa terjadi. Dan karena itulah, jangan merugikan diri sendiri dengan iri hati dan cemburu kepada orang lain. Karena pada dasarnya, iri hati menghancurkan, merugikan dirimu sendiri daripada orang yang menjadi sasaran iri hati. Iri hati juga merusak hubunganmu dengan Tuhan. Karena bukankah Tuhan sudah memberikan berkat masing-masing orang? Lalu kalau kamu iri hati dengan kelebihan orang, bukankah kamu seperti memprotes pada surga? Mengapa dia diberi dan saya tidak? Kalau kamu lihat orang suaranya bagus sekali, merdu sekali, sedangkan suaramu, jangankan suara, saudara tepuk tangan saja fals, lalu menjadi iri hati. Atau melihat orang lain khotbah lebih bagus, lalu menjadi iri hati. Atau melihat orang lain mendapatkan jabatan tertentu dan bukan saudara, saudara menjadi iri hati. Bukankah jabatan, bukankah suara yang bagus, bukankah kemampuan berkhotbah, bukankah segala kelebihan datangnya dari surga? Maka iri hati terhadap orang-orang itu sama dengan memprotes surga, memprotes keputusan surga. Dan kamu merusak hubunganmu dengan Allah dengan iri hati dan cemburu pada orang lain. Tapi pada akhirnya kita bisa lihat juga iri hati merusak hubungan dengan sesama. Ya, bukankah hubungan Kain dan Habel rusak gara-gara iri hati sampai terjadi pembunuhan? Bukankah hubungan Yusuf dan saudara-saudaranya menjadi hancur gara-gara iri hati sampai jual dia ke Mesir? Bukankah hubungan Daud dan Saul menjadi rusak karena iri hati dari Saul? Semua contoh itu memberikan bahwa iri hati, cemburu hanya membawa dampak negatif dalam relasi dengan diri sendiri, relasi dengan Allah, relasi dengan sesama. Tapi lebih-lebih adalah bahwa iri hati dan cemburu menghancurkan kesatuan di dalam gereja. Saudara lihat, Yakobus dan Yohanes lobi Tuhan melalui mama mereka. Kalau engkau kelak jadi raja, aku minta tempat untuk 2 orang anak, satu di sisi kiri, satu di sisi kanan. Dan begitu 10 murid yang lain mendengar itu, marahlah mereka. Kenapa mereka marah? Karena mereka juga mau, hanya keduluan Yakobus dan Yohanes. Begitu ada cemburu, begitu ada iri hati, kesatuan mereka menjadi hancur. Nah, karena itulah, kalau kita mau memelihara hidup dalam kesatuan, buang jauh-jauh iri hati dan cemburu dalam hati kita. Seorang yang namanya Sinyu, dia mengatakan begini, setengah kesukaran-kesukaran dari kehidupan gereja disebabkan karena kecemburuan yang sering tak mempunyai dasar kecuali kecurigaan. Setengah kesukaran dari hidup gereja, gereja punya banyak masalah, setengahnya karena orang iri hati dan cemburu terhadap yang lain. Jangan, cemburu itu merugikan, iri hati itu merugikan diri sendiri.
Ingat cerita lama yang pernah saya ceritakan. Ada seorang guru punya 2 murid. Muridnya itu selalu saja iri hati, satu tamak, satu iri hati. Lalu satu hari guru itu kumpul mereka berdua dan berkata bahwa saya akan pergi meninggalkan kalian berdua. Dan pada kesempatan terakhir nih, silakan minta apa saja saya akan kasih. Tapi ada yang persyaratannya. Yang minta kedua akan dapat 2 kali lipat. Yang minta pertama berapa? Yang minta kedua itu akan double. Jadi kalau yang pertama, saya minta rumah 1, maka otomatis yang kedua dapat rumah 2. Kalau saya minta 100 juta, maka otomatis yang kedua dapat 200 juta. Maka itu berarti yang menguntungkan adalah yang minta kedua. Maka 2 murid ini sama-sama bertahan. Kenapa? Dia nggak mau minta duluan, karena nanti saudaranya, temannya itu dapat 2 kali lipat. Maka 3-4 hari, 2 orang muridnya bertahan, tidak ada yang minta. 1 minggu bertahan, tidak ada yang minta. 2 minggu bertahan, tidak ada yang minta. Akhirnya yang satu jengkel, dia pergi cari temannya, dia cekik di lehernya, lu minta duluan. Ya kalau tidak saya bunuh kau. Akhirnya temannya menyerah, oke lah saya minta. Besok pagi saya minta duluan. Maka temannya mencekik sedang, oke lah, dia mau minta apa? Dia mau minta tanah 100 hektar, gua dapat 200. Ya, dia mau minta harta sekian, saya dapat 2 kali lipat. Tapi sepanjang malam yang kena cekik itu pikir, kalau gua minta ini dia dapat ini, kalau gua minta ini dapat ini, dia dapat banyak dong. Bagaimana caranya saya minta duluan tapi dia nggak boleh lebih untung dari gua? Akhirnya apa? Besok pagi dia menghadap guru, guru saya minta duluan. Guru bilang, ingat, kalau kau minta duluan berarti temanmu akan dapat double. Iya guru, teman saya dapat double, nggak apa-apa. Apa yang kau minta? Lalu bilang, guru, saya minta cungkilah 1 biji mata saya. Cungkilah 1 biji mata saya, berarti yang minta kedua dapat 2 kali lipat. Maka yang kedua dicungkil 2 matanya. Lihatlah 2 orang yang iri hati dan penuh kecemburuan. Pada akhirnya rugi semua, bukan? Iri hati, kecemburuan merusak kesatuan. Buang itu dari kita kalau mau hidup di dalam kesatuan. Yang kelima, tidak boleh menyebarkan gosip. Gosip adalah salah satu hal yang sangat berpotensi merusak kesatuan dan kerukunan kita. Dan banyak kali iblis memakai ini untuk menghancurkan kesatuan gereja. Tukang gosip, dengarlah. Kamu bisa menjadi alat di tangan iblis untuk menghancurkan gereja. Kamu bisa menjadi hamba iblis untuk menghancurkan kesatuan Kristiani. Jadi yang tukang gosip, bertobatlah. Kalau ada orang salah, biarlah dia berurusan dengan Tuhan. Apalagi kalau tidak salah, dan kamu terus memakai mulut gerammu untuk menggosipkan seluruh kota, seluruh dunia, dan tanpa sadar kamu dipakai oleh iblis menghancurkan gereja Tuhan, menghancurkan kesatuan Kristiani. Saya kembali kutip kata-kata New. Dia bilang, jika kamu melihat seorang pergi dari telinga ke telinga dengan cerita yang bersifat mengacau, gosip yang cenderung untuk melukai atau mendiskreditkan atau menurunkan harga diri orang lain, curigailah karakter dari orang itu sendiri. Anggaplah dia sebagai utusan atau wakil dari setan. Banyak orang sudah percaya Yesus, tapi dia bersikap seperti wakil dari setan yang menyebar gosip ke sana kemari. Kabar-kabar yang belum jelas ditambah bumbunya menjadi makin sip, makin mantap, lalu akhirnya merusak kesatuan. Gosip-gosip seperti ini harus dibuang supaya kesatuan gereja bisa terjaga. Dan yang terakhir, untuk menjaga kesatuan itu adalah jangan melalaikan ibadah bersama. Jangan melalaikan ibadah bersama, karena itu berguna bagi kesatuan Kristiani. Di dalam Mazmur 133 ayat yang ketiga dikatakan di sana, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya tekankan kata-kata sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Saudara, kata kesana, kesana itu kemana? Dari konteksnya itu jelas menunjukkan pada bukit Sion, dan Sion adalah tempat bait Allah, tempat orang beribadah kepada Allah. Albert Barnes berkata, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat.
Dia menunjuk itu sebagai tempat ibadah, sebagai tahta kediamannya, sumber dari semua otoritas yang kudus. Lihat Mazmur pasal 78 dan Mazmur 87 ayat yang kedua. Perhatikan ayatnya. Dia menolak kemah Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya. Tapi dia memilih suku Yehuda, Gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit. Berarti Gunung Sion, tempat kudusnya. Mazmur 87 ayat 2. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Tuhan mencintai pintu-pintu gerbang Sion, di mana rumah Allah, tempat ibadah itu ada. Dalam terang perjanjian baru, ini boleh dianggap sebagai gereja Tuhan, di mana gereja adalah tempat dan juga komunitas orang-orang di mana Tuhan mengaruniakan berkat untuk kesatuan Kristiani. John Gill bilang, jika yang dimaksudkan adalah Gunung Sion, maka gereja seperti yang sering ditunjukkan adalah tempat kediaman Allah. Disinilah dia menuliskan nama-namanya dan memberikan berkatnya, dan juga firman-Nya yang penuh dengan berkat diberitakan. Di sini pula tempat di mana aturan-aturannya yang adalah berkat bagi umatnya dijalankan. Maka kesanalah, ke tempat, ke Sionlah, ke tempat beribadah. Nah, apa hubungan ini dengan hidup yang rukun atau kesatuan? Kalau orang pergi ke Sion, ke sanalah, apa itu hubungannya dengan kesatuan? Perhatikan kata-kata Roy Fowler. Ada tempat khusus yang Tuhan jamin untuk memberkati. Dan disitulah orang percaya hidup bersama dalam kesatuan. Tempat itu digambarkan sebagai Gunung Sion, yang telah kita lihat adalah simbol untuk tempat di mana Allah bertemu dengan umatnya. Dengan kata lain, ketika kita bertemu dengan Tuhan dalam ibadah, kita akan mengalami kesatuan Kristen, dan Tuhan akan mengirimkan berkatnya. Semakin kita fokus padanya, semakin besar persatuan kita. Ibadah, persatuan, dan berkat, semuanya terikat bersama-sama. Menarik kalimat terakhir dari Fowler ini. Ibadah, persatuan, dan berkat, semuanya terikat bersama-sama. Dan karena itulah maka beribadah bersama-sama itu penting untuk menjaga kesatuan kita. Karena dalam Ibrani 10 ayat 24-25 juga berkata, marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang. Marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan kita tahu bahwa itulah yang dilakukan gereja mula-mula. Mereka berbakti bersama-sama seperti dalam Kisah pasal 2, di mana mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam rumah ibadah. Ini penting sekali. Kita setelah melewati pada masa pandemi, keadaan memaksa kita sehingga kita tidak bisa berkumpul bersama-sama dalam satu tempat untuk beribadah. Kita beribadah secara online. Tapi ketika pandemi sudah berakhir, harusnya kita kembali dalam persekutuan pertemuan-pertemuan kita. Tapi ada orang-orang yang merasa bahwa mereka tidak perlu. Saya tidak melarang orang mengikuti ibadah online. Karena mungkin dengan ibadah online, saudara bisa mendapatkan pemberitaan firman Tuhan yang baik, yang bahkan lebih baik dari tempat di mana saudara berbakti. Saya tidak melarang itu. Demikianlah ada banyak orang ikut ibadah online di revival ini. Itu sesuatu yang tidak salah. Tapi apabila kita tidak datang berbakti bersama-sama, kalau itu memungkinkan, dan itu karena didorong oleh kemalasan. Ada banyak orang sebenarnya sudah malas datang kebaktian. Begitu ada pandemi, lalu harus ibadah dari rumah, itu makin memberikan alasan bagi dia. Sehingga pandemi berakhir pun, dia tetap di rumah terus. Itu sesuatu yang salah. Karena Tuhan menetapkan satu tempat di dalam perjanjian lama maupun juga di dalam perjanjian baru. Gereja-gereja, gedung-gedung gereja menjadi tempat-tempat beribadah. Karena itu dengan ibadah bersama,
kita bisa meningkatkan kesatuan kita. Kita bisa meningkatkan atau menjaga kerukunan kita bersama-sama. Inilah hal-hal yang perlu kita lakukan kalau kita mau tetap satu, menjaga kerukunan seorang terhadap yang lain. Marilah kita berusaha menciptakan kesatuan, memeliharanya, sambil terus mengarahkan diri kita pada persekutuan yang kekal di dalam surga. Sebagaimana kata Joseph Benson, datanglah hari di mana pertikaian akan berakhir dan permusuhan akan dihalaukan. Ketika anak-anak Israel akan dipersatukan dalam ikatan keabadian di bawah kepemimpinan Daud di Yerusalem yang di atas, dan orang-orang kudus serta malaikat akan bersama-sama menyanyikan mazmur yang indah ini. Mazmur apa? Mazmur 133. Alangkah indahnya orang-orang benar, orang-orang percaya hidup dalam kesatuan. Marilah jaga persatuan kita. Pertama adalah selalulah mengingat bahwa kita adalah saudara satu bapa. Jangan pernah membedakan orang dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Harus mau memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah. Tidak boleh iri hati atau cemburu terhadap yang lain. Tidak boleh menjadi penyebar gosip. Dan jangan melalaikan ibadah bersama. 6 hal ini kalau kita lakukan, maka kita ada dalam kesatuan. Kalau kita bersatu, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Mari berdoa untuk kesatuan semua orang percaya, dan terutama kesatuan gereja kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami terima. Mengajar kami untuk menjaga kesatuan Kristiani. Kami tahu ada banyak hal iblis bekerja sedemikian rupa di dalam gereja kami, menghancurkan, memisahkan, dan menimbulkan sakit hati, kebencian, dan lain-lain yang membuat kami tidak bisa melayani dengan baik dan mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan dengan baik. Tapi biarlah firman Tuhan ini mengajar, menasihati, menegur kami, dan memperbaiki kelakuan kami, supaya kami berjuang untuk tetap mempertahankan kesatuan, karena kami percaya bahwa dengan kesatuan yang ada, nama Tuhan dipermuliakan, dan berkat Tuhan akan diberikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.